Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa di dalam video pembelajaran Korea Digital. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. Yang pertama, sekarang kita bahas mengenai teori masuk agama Islam ke Nusantara. Tentunya, masuknya agama Islam ke Nusantara dimulai pada abad ke-5 yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah perdagangan dan pelayaran antar benua yang berlangsung pada masa itu. Dengan demikian, para ahli masih bersilang pendapat tentang bagaimana proses masuknya budaya dan agama Islam tersebut sehingga bisa mengalahkan kebudayaan dan agama yang telah ada sebelumnya di Nusantara, yaitu agama Hindu dan Buddha. Berbagai teori pun berkembang dengan disertai bukti dan fakta pendukung. Berikut ini teori-teori yang menyatakan tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama itu ada teori Gujarat atau teori dari India. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa ke Nusantara dibawa oleh orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat, yakni di India. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-13 Masehi, bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang ke Nusantara. Bukti pendukung dari teori ini ada dua. Yang pertama, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yang bernama Malik As-Saleh pada tahun 1297 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Cambay yakni di India. Kemudian yang kedua, hal ini juga adanya keterangan sumber dari catatan Marco Polo dari Italia yang pernah singgah di Perlak tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak perdagangan Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Selain memiliki bukti pendukung, teori ini juga mempunyai kelemahan. Nah, kelemahan teori Gujarat ini ada dua. Yang pertama, adanya perbedaan mazhab yang ada di Samudra Pasai dengan yang ada di Gujarat. Kalau di Samudra Pasai, mazhabnya itu Syafi'i, sedangkan yang di Gujarat, mazhabnya itu Hanafi. Yang kedua, saat Islamisasi Samudra Pasai, ternyata di Gujarat tersendiri masih merupakan kerajaan agama Hindu. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Persia dari Iran. Nah, teori ini didukung oleh Umar Amir Hussein dan Husain Jayaningrat sebagai pencetus sekaligus pendukung dari teori Persia ini. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa oleh kaum Syiah, yakni dari Persia. Nah, teori ini didukung adanya beberapa bukti. Salah satunya yang pertama itu adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung tinggi oleh aliran Syiah atau Islam yang ada di Iran. Bukti pendukung lainnya yakni adanya bukti maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam di Nusantara. Dan bukti pendukung lainnya yakni adanya kesamaan ajaran Sufi. Ternyata dengan banyaknya bukti pendukung yang dimiliki dari teori Persia ini, ternyata teori ini memiliki kelemahan. Kelemahannya, bila dikatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Jadi, tidak memungkinkan bagi ulama Persia untuk menyokong ataupun menyebarkan agama Islam secara besar-besaran ke Nusantara. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Mekah ataupun teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa oleh para musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Buya Hamka. Nah, berikut bukti pendukung dari teori Mekah ini diantaranya yang pertama, pada abad ke-7, tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam ataupun Arab. Kemudian, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i yang dimana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan di Mekah. Sedangkan Gujarat ataupun India adalah penganut mazhab Hanafi. Dan yang terakhir, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemukan pada budaya Islam di Mesir.
Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdirinya kekuasaan politik Islam. Jadi, masuknya agama Islam ke Nusantara terjadi jauh sebelumnya, yaitu abad ke-7. Dan yang berperan besar terhadap proses penyebaran Islam adalah bangsa Arab itu tersendiri. Hingga kini, teori ini dianggap sebagai teori yang paling kuat. Akan tetapi, kelemahannya hanya terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori Cina. Teori ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi yang menjelaskan bahwa agama Islam datang ke Nusantara dibawa oleh para perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didasari oleh beberapa bukti, diantaranya yang pertama, raja pertama kerajaan Demak yang berasal dari keturunan Cina, yaitu Raden Patah. Kemudian adanya catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Dan yang lainnya, adanya masjid tua yang berarsitektur Cina yakni di daerah Jawa. Dan yang terakhir, gelar Raja-Raja Demak yang dituliskan menggunakan istilah Cina. Kelemahan dari teori ini yakni tidak menjelaskan mengenai awal masuknya agama Islam di Nusantara, melainkan lebih menjelaskan tentang peranan orang Cina dalam kedatangan Islam ke Nusantara. Nah, pada dasarnya, semua teori tersebut masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihannya tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Sesungguhnya, kedatangan Islam datang ke Nusantara itu tidak berasal dari satu tempat saja, yaitu dari berbagai peranan tokoh-tokoh masyarakat dari luar negeri ataupun dari negara lain dan tidak dalam waktu yang secara bersamaan. Kemudian, sekarang kita bahas mengenai cara penyebaran agama Islam di Nusantara. Agama Islam di Kepulauan Nusantara semakin berkembang setelah dianut oleh penduduk pesisir Nusantara. Agama dan kebudayaan Islam semakin berkembang ke hampir seluruh wilayah Nusantara. Ternyata perkembangan Islam di Nusantara tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui suatu proses secara damai, responsif, dan proaktif. Oleh karena itu, masyarakat Nusantara yang belum menganut agama Islam mudah tertarik dengan agama dan kebudayaan Islam. Ternyata, banyak cara yang dilakukan untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di Nusantara, seperti melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah, yang pertama sekarang kita bahas lebih dahulu mengenai perdagangan. Ternyata, saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi di Nusantara, yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi, yang melibatkan para pedagang Arab, Persia, dan India. Nah, ternyata pada sekitar abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangatlah ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa menyebarkan agama Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena mereka melakukan sambil melakukan perdagangan. Pada saluran ini pun, hampir semua kelompok masyarakat terlibat mulai dari raja sampai masyarakat biasa. Proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kemudian, cara yang kedua yaitu perkawinan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang ke Nusantara lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama pekojan. Tahap selanjutnya, para pedagang tersebut membentuk keluarga dengan menikahi penduduk setempat. Misalnya, seperti Raden Rahmat atau Sunan Ampel menikah dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain itu tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Dan cara untuk memeluk agama Islam pun tidak terlalu sulit, cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, penyebaran agama Islam dengan saluran ini berjalan dengan lancar mengingat akan adanya keluarga muslim yang menghasilkan keturunan-keturunan muslim dan mengundang ketertarikan penduduk lainnya untuk memeluk agama Islam. Saluran yang ketiga yaitu pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama sangat berperan penting dalam menyebarkan agama Islam dan kebudayaan Islam di Nusantara. Para tokoh tersebut menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya.
Nah, dari para santri inilah nantinya agama Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat Nusantara. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa diantaranya seperti adanya pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri yakni di daerah Giri. Pada saat itu, terdapat berbagai kiai dan ulama yang dijadikan guru agama ataupun penasihat agama di kerajaan-kerajaan. Selanjutnya, saluran dalam bidang kesenian. Nah, penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, ataupun dalam bidang sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Nah, Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Nah, cerita wayang ini diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Akan tetapi, oleh Sunan Kalijaga diselipkan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Sementara itu, musik banyak dilakukan oleh Sunan Bonang. Karya Sunan Bonang yang paling populer sampai saat ini adalah lagu Kombo Ati. Kombo ati iku limo perkarane. Nah, seperti itu lagunya. Kemudian juga ada contoh yang lainnya seperti adanya gamelan oleh Sunan Derajat. Kemudian adanya gending atau lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar Islam. Ternyata kesenian yang telah berkembang di Nusantara itu diakulturasi dengan kebudayaan Islam. Nah, pesan-pesan Islami juga dilakukan melalui sastra. Misalnya kitab Primbon pada abad ke-16 Masehi yang disusun oleh Sunan Bonang. Penyebaran Islam juga tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan agama Islam yang dikenal dengan cara berdakwah yang disebut juga dengan Wali Songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Berikut nama-nama Wali Songo tersebut. Yang pertama itu ada Maulana Malik Ibrahim atau yang disebut dengan Sunan Gresik. Kemudian ada Sunan Ampel, ada Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Peranan para wali ini dalam menyebarkan agama Islam sangatlah besar. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara bijaksana dan damai. Dengan cara tersebut, ajaran Islam ternyata mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Peranan mereka diantaranya menjadi guru agama ataupun penasihat raja dan mengembangkan budaya setempat yang disesuaikan dengan unsur agama Islam. Kemudian saluran yang terakhir yaitu politik. Ternyata kekuasaan para raja memiliki peranan yang sangat besar dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti raja tersebut. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat Nusantara, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Contohnya seperti Sultan Demak yang mengirimkan pasukannya di bawah Fatahillah untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian, pembahasan yang ketiga sekarang kita akan bahas mengenai silang budaya masuknya Islam ke Nusantara ataupun akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah berkembang di Nusantara. Berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara telah menambah khasanah budaya nasional Nusantara serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, karena kebudayaan yang berkembang di Nusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Artinya, di sini terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil proses akulturasi ini pun antara kebudayaan pra-Islam dan kebudayaan Islam masuk tidak berbentuk fisik saja, melainkan berbentuk non-fisik juga. Berikut ini beberapa contoh bentuk akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang ada di Nusantara. Yang pertama itu dari seni bangunan. Seni bangunan dan arsitektur bangunan Islam di Nusantara itu sangat unik sekali. Akibat adanya akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan kebudayaan Islam yang ada di Nusantara, terutama dalam seni bangunan masjid, menara, serta makam. Yang pertama, dalam segi masjid. Sebutan masjid dalam bahasa Jawa lazim disebut dengan masjid, dalam bahasa Sunda disebut dengan mesigit, dan dalam bahasa Aceh disebut dengan musugiat.
Nah, bangunan masjid-masjid kuno yang ada di Nusantara memiliki ciri-ciri sebagai berikut yang tidak ada di daerah lain ataupun di negara Arab itu tersendiri. Yang pertama, dilihat dari atapnya berupa atap tumpeng, yaitu atap yang bersusun, yang dimana semakin ke atas semakin kecil dan tingkat yang paling atas berbentuk timas. Nah, jumlah tumpeng biasanya tuh selalu gasal ataupun ganjil, ada yang 3 ataupun juga ada yang 5. Atap masjid biasanya masih diberi lagi puncak yang dinamakan mustaka. Jadi, akulturasi di dalam agama Islam dengan pra-Islam yang ada di Nusantara itu dilihat dari bentuk bangunannya. Kalau di pra-Islam itu ada namanya punden berundak, dan kemudian juga kalau di Islam itu diakulturasi dalam bentuk bangunan masjidnya, yang dimana konsepnya itu hampir sama dengan konsep punden berundak yang berkembang pada zaman pra-Islam ataupun zaman pra-aksara. Tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan, berbeda dengan masjid-masjid di luar Nusantara yang umumnya terdapat menara. Pada masjid-masjid kuno di Nusantara, untuk menandai datangnya waktu sholat dilakukan dengan memukul beduk atau kentongan. Yang istimewanya dari Masjid Kudus dan Masjid Banten adalah menaranya berbentuk unik. Bentuk menara Masjid Kudus merupakan sebuah candi langgam yang ada di Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dengan diberi atap tumpeng, sehingga adanya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu, yakni yang awalnya itu sebuah candi langgam yang ada di Jawa Timur kemudian diubah ataupun dialihfungsikan ketika Islam masuk ke Nusantara menjadi menara masjid. Kemudian seni bangunan yang kedua yaitu makam. Nah, lokasi makam ini terdapat 2, yakni ada yang gagah karang rendah dan ada yang gagah karang tinggi. Biasanya lokasi makam yang gagah karang rendah itu berlokasi di dekat Masjid Agung, bekas kota pusat kesultanan. Contohnya tuh seperti makam Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak, kemudian makam Raja-Raja Mataram Islam di Kota Gede, dan kemudian juga makam Sultan Palembang. Makam-makam yang terletak di dataran tinggi atau di atas bukit-bukit itu merupakan masih menunjukkan adanya kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan kepada ruh nenek moyang yang sering kita kenal sebagai tempat ibadah punden berundak yang berkembang pada zaman megalitikum. Nah, tradisi tersebut dilanjutkan pada masa kebudayaan Hindu di Nusantara yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk bangunan yang ada di Nusantara. Salah satunya itu candi yang dibangun di dataran tinggi. Salah satunya itu Candi Dieng yang berketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Salah satu contoh makam yang ada di dataran tinggi yaitu makam Sunan Bonang yang ada di Tuban. Nah, setelah kebudayaan Hindu di Nusantara mengalami keruntuhan dan tidak lagi adanya pendirian bangunan candi, unsur seni bangunan keagamaan masih diteruskan pada masa tumbuh dan berkembangnya agama Islam di Nusantara melalui proses akulturasi. Nah, makam-makam yang lokasinya di atas bukit, makam yang paling atas adalah makam yang dianggap paling dihormati. Contohnya seperti makam Sunan Gunung Jati atau Sarip Hidayatullah. Di samping bangunan makam, terdapat tradisi pemakaman yang sebenarnya bukan berasal dari ajaran Islam. Misalnya seperti jenazah dimasukkan ke dalam peti. Pada zaman kuno ada peti kubur batu dan yang lain sebagainya. Sering pula di atas kubur diletakkan bunga-bunga. Kemudian adanya acara selamatan setelah orang meninggal yang merupakan salah satu unsur pengaruh kebudayaan pra-Islam, tetapi doa-doanya diganti secara Islam. Hal tersebut sudah jelas terjadinya adanya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang ada di Nusantara. Selanjutnya di bidang seni ukir. Pada masa perkembangan Islam, berkembang ajaran bahwa seni ukir, patung, dan melukis makhluk hidup apalagi manusia secara nyata tidak diperbolehkan. Di Nusantara, ajaran tersebut ternyata ditaati. Hal ini menyebabkan seni patung di Nusantara kurang berkembang. Padahal, pada masa sebelumnya seni patung sangatlah berkembang, baik patung-patung berbentuk manusia maupun binatang. Walaupun seni patung untuk menggambarkan makhluk hidup secara nyata tidak diperbolehkan, akan tetapi seni pahat ataupun seni ukir terus berkembang. Para seniman tidak ragu-ragu mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif dedaunan dan bunga-bungaan seperti yang telah dikembangkan sebelumnya. Kemudian juga
ditambahkan seni hias dengan huruf Arab atau kaligrafi. Banyak sekali bangunan-bangunan Islam yang dihiasi dengan berbagai motif ukiran-ukiran. Misalnya seperti ukiran-ukiran pada pintu atau tiang pada bangunan keraton ataupun masjid, kemudian pada gapura ataupun pintu gerbang. Dikembangkan juga seni hias ataupun seni ukir dengan bentuk tulisan Arab yang dicampur dengan ragam hias yang lain. Bahkan ada seni kaligrafi yang membentuk orang, binatang, ataupun wayang. Kemudian selanjutnya dalam bidang aksara dan sastra. Tersebarnya Islam di Nusantara ternyata membawa pengaruh dalam bidang aksara ataupun tulisan. Abjad ataupun huruf-huruf Arab sebagai abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab mulai digunakan di Nusantara. Bahkan huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. Nah, berkaitan dengan berkembangnya seni kaligrafi di Nusantara tidak terlepas dari pengaruh unsur sastra sebelumnya. Maka dari itu terjadilah akulturasi antara sastra Islam dengan sastra yang berkembang di zaman pra-Islam. Nah, seni sastra di zaman Islam ini terutama berkembang di Melayu dan di daerah Jawa. Nah, ada pun beberapa seni sastra yang berkembang pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Itu yang pertama ada hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisi tentang cerita sejarah ataupun dongeng. Dalam hikayat banyak ditulis berbagai peristiwa yang menarik, keajaiban, ataupun hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, contoh hikayat ini seperti hikayat Amir Hamzah. Kemudian yang kedua itu ada babat. Nah, babat ini mirip dengan hikayat, akan tetapi penulisan babat seperti tulisan sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Jadi, isinya itu campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Nah, biasanya contoh dari babat ini seperti babat Tanah Jawi. Kemudian ada syair. Syair berasal dari perkataan Arab untuk menamakan karya sastra berupa sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Contoh syairnya itu seperti ada syair yang tertulis pada batu nisan makam Putri Pasai di Mierkujo. Kemudian yang terakhir itu adanya suluk. Suluk merupakan karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-soal tasawuf. Contoh dari suluk ini seperti ada suluk Malang Sumirang dan ada suluk Sukarsa. Kemudian yang terakhir dalam bidang kesenian. Ternyata di Nusantara Islam menghasilkan kesenian yang berbaur agama Islam yang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam. Jadi ketika Wali Songo menyebarkan agama Islam ternyata menggunakan kesenian. Nah, salah satunya itu seperti ada seni wayang, debus, dan tarian segati. Yang pertama wayang. Wayang ini termasuk pertunjukan yang sudah berkembang sejak zaman agama Hindu. Akan tetapi pada zaman Islam terus dikembangkan dan kemudian berdasarkan cerita Amir Hamzah dikembangkan pertunjukan wayang golek. Kemudian yang kedua debus. Permainan debus yaitu tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan salawat Nabi. Tarian ini terdapat di Banten dan Minangkabau. Dan yang terakhir tarian segati. Tarian segati ini sebuah bentuk tarian dari Aceh. Segati berasal dari kata sayegati yang artinya permainan orang-orang besar. Segati sering disebut saman, artinya 8. Tarian ini aslinya dimainkan oleh 8 orang penari. Para pemain ini menyanyikan lagu yang isinya antara lain salawat Nabi. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.